Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagian Sinumba. Ya, kali ini kita akan membahas peran proklamator dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 11. Ada dua tokoh yang berperan aktif dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia seringkali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putra, Chow Sang-in dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno bersama Muhammad Hatta diberi percayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Berikutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah satu pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai peran proklamator dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.